siapkan hati kita, fokuskan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Kita mau masuk dalam hadiratnya. Tuhan surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh diberi kesempatan kembali untuk berada di tempat ini, untuk beribadah, untuk menyembah Engkau Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau menyembah Engkau, meninggikan nama Engkau, menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, sebab Engkau layak kami puji dan kami tinggikan Tuhan. Biarlah urapi setiap jemaat di tempat ini ya Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Penuhi
memuji nama-Mu Tuhan, yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, aku diberkati. Amin. Boleh katakan kanan, kiri, depan, belakang, kamu diberkati. Kamu diberkati. Sekali lagi kamu diberkati. Yang diberkati Tuhan saya untuk bangkit berdiri. Kita semua pada diberkati Tuhan, amin. Sebab kasih setia Tuhan nyata dalam setiap hidup kita. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Nikmat terbagikan setiap hariku. Katakan dengan
saudara saya bersama duduk kembali. Bapak Ibu Saudara dimanapun kita semua ditempatkan, biar hidup kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Selama kita masih kuat, kita harus terus memberitakan kebaikan Tuhan. Jangan kita menjadi sia-sia, melainkan terus menjadi berkat untuk sekitar kita. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah Biar kita boleh terus melayani Tuhan. hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, pagailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Hidup ini adalah kesempatan. Ayo terus melayani Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan
Biarlah setiap pujian yang kami naikkan itu juga menjadi satu persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat ini kami mau siapkan hati kami, Tuhan Yesus, pendengaran kami, untuk kami menerima firman Tuhan. Jauhkan dari hati-hati yang keras, tetapi biarlah Tuhan kami mau taat juga untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Dan biar Tuhan akan urapi setiap tanah-tanah hati kami, supaya benih firman Tuhan ini akan terus bertumbuh di dalam kehidupan kami, yang akan membawa kami semakin kuat, Tuhan Yesus, menjalani kehidupan ini, menjadikan kami juga semakin layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan kuasai ibadah ini sampai akhirnya ada di dalam kendali Tuhan, kendali kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Wah, luar biasa, pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan ya. Semua sehat? Sehat. Iya, ada yang masih batuk-batuk, katanya sekarang lagi musim diare katanya. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan ya. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, pada pagi hari ini saya mau men-sharingkan firman Tuhan tentang surat yang terbuka atau open letter ya. Surat merupakan alat komunikasi yang menghubungkan penulis dengan seseorang yang ia tuju. Surat adalah sarana komunikasi tanpa suara, tetapi dapat menyampaikan perasaan orang yang menulisnya. Betul ya? Jika tulisan itu adalah hal yang misalnya membuat sedih tulisnya ya, yang menulisnya sedih, yang membacanya juga ikut sedih. Tetapi kalau tulisannya itu merupakan satu kabar yang bahagia, yang membaca juga ikut senang, gitu ya. Itu adalah alat komunikasi yang tidak bersuara, itu surat. Nah, siapa di antara saudara nih, kalau zaman dulu ya, kalau pacaran kita kirimannya surat. Kalau sekarang sih bisa lewat HP ya, yang punya HP ya. Katakan tiap hari juga bisa video call, bisa katakan I love you. Kayak Indah di sini hubungannya jarak jauh ya, tapi bisa video call, bisa teleponan, betul kan ya. Tapi kalau zaman dulu lagi nggak ada zaman misalnya harus telepon jarak jauh, bisa ya di Telkom gitu ya. Tetapi biasanya kita ngelakuinnya lewat surat. Dulu saya pacaran sama suami saya 11 tahun ya. Terpisah kota, satu di Jakarta, satu di Bandung. Itu satu minggu surat menyuratnya bisa 2-3 kali. Percaya nggak saudara? Ya, itu tetap seminggu sekali atau 2 minggu lah paling lama gitu ya. Tapi suratan itu tiap hari pakai kilat khusus. Ya, nulis ya bisa berlembar-lembar, sampai saya sampai harum suratnya gitu ya. Bisa 5 lembar gitu ya. Nah, terus besoknya udah nyampe, saya balas lagi, kirim lagi kilat khusus ya. Udah nggak kehitung tuh ya, beli perangko berapa, agak mahal kan gitu ya. Tapi nggak peduli, itu namanya surat cinta, senang rasanya. Nggak lihat wajahnya gitu, tetapi terima suratnya. Ya, kita baca itu senang, surat cinta. Nah, surat juga menjadi alat komunikasi Rasul Paulus dengan jemaat yang dia layani. Ya, tempo dulu mungkin nggak ada telepon, jadi Paulus ini seorang rasul yang rajin menulis surat. Ya, surat menjadi media Rasul Paulus menyampaikan pengajaran, teguran, nasihat, dan sapaannya, kasihnya, ya, untuk menjelaskan pandangan-pandangan dan pelayanannya kepada pribadi atau jemaat yang menerima surat. Nah, kita baca sebagai ayat yang awal di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Oke. Kalau yang udah bisa ada ya, bisa ya. Oke. Ya, kita baca sama-sama ya. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. 1 2 3. Kamu adalah surat ujian bagi yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Amin. Ya. Nah, jadi Paulus ini dalam salah satu ayatnya ini mengatakan bahwa
kepada jemaat di Korintus dikatakan ya bahwa jemaat ini ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, tapi loh daging. Jadi Paulus bisa melihat atau membaca surat, artinya bukan hanya surat yang ditulis, dia suka nyampein tadi pesan lewat surat tertulis. Tetapi waktu prakteknya ya dikatakan Paulus melihat surat yang terbaca lewat perilaku atau kehidupan jemaat di Korintus, gitu ya. Nah, saudara, ketika seseorang melamar pekerjaan, biasa dia ngirim surat lamaran, betul ya? Ngirim surat lamaran ke satu buah perusahaan, di mana perusahaan yang dituju itu akan mendapat informasi mengenai pelamar tersebut. Oh, ini ternyata dia pengalaman kerjanya bagus nih, gitu ya. Rekomendasinya bagus gitu. Nah, ketika perusahaan itu tertarik, dia pasti manggil orang tersebut ya untuk diwawancara. Kalau misalnya dalam surat lamarannya misalnya tidak ada prestasi kerja, biasanya nanti dia pilih pasti yang udah ada rekomendasi ya, pekerjaannya baik, biasanya seperti itu biasanya. Atau dapat referensi seseorang yang menyatakan bahwa pelamar ini adalah orang yang kompeten. Biasanya kalau yang newbie atau pelamar-pelamar yang baru agak sulit ya mencari pekerjaan, biasanya dia nyari referensi. Tapi kalau ada seseorang yang ini anak ini wah mau kerja giat gitu, itu dapat referensi gitu ya. Nah, di wawancara, dari hasil wawancara itu biasanya HRD bisa menilai, biasanya ya menilai, oh ini orangnya mau kerja nih, punya komit kayak gitu. Nah, itu dari hasil wawancara. Jadi bukan hanya dari kepintaran aja gitu ya. Nah, itu yang terbaca gitu ya, Saudara ya. Nah, tidak mudah bagi Rasul Paulus menjalani pelayanannya karena latar belakangnya. Kita tahu ya bahwa Paulus belum percaya sama Tuhan Yesus. Dia kan ganti nama Paulus, sebelumnya apa namanya? Saulus. Dikatakan dia adalah dikenal sebagai seorang yang suka menganiaya pengikut Tuhan Yesus, dikatakan. Ya, dia setuju kalau ada orang yang dibunuh karena imannya kepada Tuhan Yesus, dia setuju gitu ya. Jadi udah dicap bahwa dia itu adalah orang penganiaya pengikut Tuhan Yesus. Itu latar belakang Saulus. Tetapi ketika hatinya dijamah langsung oleh Tuhan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia mulai berubah hidupnya, gitu ya. Nah, tadi dikatakan menjalani pelayanannya kepada Tuhan itu nggak mudah Paulus ya. Tetapi karena cintanya pada Tuhan, dia tidak terganggu dengan pandangan orang tentang dia. Dia tetap berkarya untuk Tuhan, ya. Di dalam Injil dia katakan juga di dalam salah satu ayatnya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu prinsip hidup Paulus ketika dia udah kenal Tuhan Yesus. Ya, perjalanannya nggak mudah. Saudara, saya membaca satu quote begini. We are like a piece of paper that can be read by everyone. Jadi setiap kita ya adalah seperti bagian dari sebuah surat atau kertas yang bisa dibaca oleh setiap orang. Ya, dibaca dari sikap hidup kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita. Itu semua terang benderang dibaca oleh orang lain. Pengikut Kristus seharusnya menjadi sebuah surat Kristus, bukan ditulis tadi dengan tinta biasa, bukan juga pada loh-loh batu seperti 10 Taurat Tuhan. Musa menerimanya ditulis di loh-loh batu. Tetapi itu yang tertulis, saudara. Tetapi yang baik, yang berguna adalah ketika seseorang melakukan firman tersebut, bukan gitu ya. Jadi bukan hanya tertulis pada loh-loh batu. Demikian juga tadi surat yang terbuka, surat Kristus itu bukan ditulis pada batu atau hanya kertas aja ditulis, oh saya pengikut Kristus, saya Kristen, di KTP Kristen, enggak gitu ya saudara. Tetapi ditulis oleh Roh Allah yang hidup langsung di dalam hati kita. Amin. Ya. Dari hati kita terpancar cara hidup kita yang akan mampu dibaca orang lain. Ya. Kita dinilai oleh orang lain, kita pun menilai orang lain. Ya. Jika yang tertulis jelek, maka jelek pula lah yang dibaca orang. Sebaliknya, jika yang tertulis adalah gambaran Kristus, maka orang pun bisa membaca atau mengenal siapa Kristus lewat diri kita. Nah, itu adalah satu tuntutan, artinya tanggung jawab setelah kita mengenal Tuhan Yesus, hidup kita harus berubah. Ya,
kita ini hidup bersosialisasi, jadi sudah pasti hidup kita dibaca oleh banyak orang. Semakin kita banyak teman, semakin kita banyak kenalan, semakin banyak yang membaca kita. Betul ya? Kalau kita banyak teman nih komunitas, orang kan pada ngeliat dong kita. Itu kita seperti surat yang dibukakan, open letter ya. Semakin besar tugas tanggung jawab seseorang, semakin banyak juga dia dinilai orang. Contohnya para pejabat, semakin tinggi kedudukannya, dia makin disorot. Bapak Presiden kita kerjanya baik kan gitu, banyak hal yang dia lakukan, tetapi banyak juga orang yang mencemooh beliau gitu. Jadi itu penilaian orang itu berbeda-beda ya. Tetapi sama seperti Paulus dikatakan, dia tidak terganggu oleh hal itu. Yang penting dia udah melakukan apa yang disuruh Tuhan Yesus, itu aja. Jadi nanti ada beberapa hal yang harus kita juga menjadi satu pedoman bagaimana kita menjadi surat Kristus, karena penilaian orang itu berbeda-beda ya. Paulus tuh bukan hanya menghadapi orang-orang yang nggak percaya. Orang-orang yang nggak percaya kan banyak tuduhan ke dia ya. Oh, dulu dia suka nyiksa orang nih gitu ya. Jadi banyak tuduhan. Tapi dari orang-orang percaya sendiri, Paulus dapat tantangan. Orang murid-murid Tuhan Yesus asalnya, benar nggak nih Paulus ini percaya sama Tuhan? Dia kan dulu pembunuh, dia tuh suka menganiaya jemaat. Tidak mudah mendapat kepercayaan ketika latar seseorang mungkin buruk gitu ya. Nah, hamba Tuhan sekalipun tidak luput dari penilaian, bukan? Semakin hamba Tuhan itu dikenal, semakin banyak orang membaca kehidupan dia ya. Yang menghujat pun nggak sedikit gitu ya. Tetapi kuncinya saya juga di sini dan suami dikasih kepercayaan untuk mengembalakan. Kami meminta pertolongan Roh Kudus saja, karena dikatakan pernah juga suami saya bilang ya, ini juga satu statement yang bukan rahasia umum lagi. Ketika kita ada hidup di dalam dunia ini, ada 50% orang yang suka sama kita, ada 50% juga orang yang mungkin tidak suka sama kita ya. Karena tidak mengenal dengan baik, mungkin dari pandangan aja ya, karakter yang berbeda gitu. Tetapi yang penting kita yang menjalaninya tadi ya, kita harus tahu bahwa yang kita jalani dalam dunia ini bukan hanya sekedar tadi perubahan secara jasmani aja, tetapi rohani. Nanti kita akan lebih lanjut lagi ya. Nah, kecuali kita hidup di hutan sendirian, kita nggak akan dibaca siapa-siapa. Mungkin yang ngebaca siapa ya? Binatang-binatang di hutan. Kayak Tarzan ya, nggak ada gitu kalau hidup sendiri ya, nggak jadi dia ngomong sendiri gitu ya, nggak ada yang menilai. Tetapi kalau kita hidup bersosialisasi, kita punya keluarga aja, kita kan dibaca sama pasangan kita, sama anak kita, sama orang tua kita, betul nggak? Ya. Nah, di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, tadi ya saya udah mengulang-ulang kata tentang perubahan. Jadi untuk menjadi surat pujian, kita harus mengalami yang namanya transformasi rohani. Coba katakan sama-sama, transformasi rohani. Artinya perubahan secara rohani. Bukan jasmani aja yang berubah saudara, tetapi rohani harus diperhatikan. Saudara, semakin dewasa seseorang, biasanya dia akan mulai memperhatikan jasmaninya. Yang wanita misalnya ya, akan mulai memperhatikan, oh saya harus dandan supaya semakin cantik, setidaknya makin rapi ya. Di sini ya, nggak mungkin dia mengabaikan istilahnya cuek gitu ya, setidaknya berpakaian rapi, udah pasti gitu. Lain sama anak-anak kecil, yang cowok juga gitu, apalagi kalau udah mulai naksir seseorang, parfum sebotol dihabisin ya, semua gitu ya. Kalau lewat yang harum banget gitu ya. Jadi mereka akan memperhatikan setidaknya penampilan fisik mereka. Tetapi saudara, yang rohani pun tidak boleh diabaikan ya. Kalau yang jasmani aja nggak akan kita bawa ketika kita meninggal, paling jasad aja ya, roh kembali kepada Tuhan. Tetapi rohani ini akan menuntun kita kepada keselamatan, kehidupan yang abadi dan bahagia bersama Tuhan. Nah saudara, setelah percaya pada Tuhan Yesus dan memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, kita memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang, yang harus kita jalani. Yang lama udah nggak boleh kita jalani lagi.
Masa lalu kita yang buruk tadi, seburuk apapun bisa diubahkan. Alami transformasi rohani. Amin. Ya. Dan ini harus dilakukan dengan memiliki komitmen dan konsisten untuk menjalaninya. Paulus pun punya komitmen dan terus konsisten. Walau dalam perjalanannya nggak mudah tadi ya, lebih banyak penderitaannya kali kalau saya baca ya, yang mengabarkan Injil, wah berapa kali disesah, dipukuli, dihina, udah macam-macam diadili gitu. Itu Paulus, tetapi dia menganggap itu semua dia layak menerimanya. Karena dikatakan nanti yang aku terima akan lebih berharga, yang aku terima kelak akan lebih mulia. Ya, apa yang dulu aku anggap keuntungan sekarang aku anggap sampah. Itu Paulus punya komitmen dan konsisten untuk mengikut Tuhan Yesus ya. Nah dia nggak peduli dengan yang dikatakan orang, artinya bukan nggak peduli yang untuk hal yang buruk. Ada orang yang gini kan punya prinsip, hidup-hidup gue ngapain lu urusin gitu. Tetapi saudara, artinya kita harus hidup yang lebih baik. Ya, kalau orang yang nggak mau berubah dari karakternya, ini hidup-hidup gue gitu, yang rugi dia gitu ya. Tetapi saat pagi hari ini saya percaya jemaat Tuhan di sini mau terus belajar untuk hidup lebih baik kan, mau memuliakan Tuhan supaya nama Tuhan dimuliakan bukan dihujat. Ya, kalau kita dengar nama Tuhan Yesus dihina aja kita sedih, ya kan? Biarlah kita menjadi surat yang bisa dibaca orang tapi yang baik, yang memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi surat yang dibaca tapi orang Kristen kok gitu ya. Tetapi kita mau terus dilatih atau belajar. Manusia memang nggak ada yang sempurna ya. Saya banyak mendengar cerita atau sering ngobrol gitu. Nggak ada yang sempurna manusia memang. Tetapi harus terus berlatih. Sama seperti Paulus, dia nggak dikatakan dia mengarahkan pandangannya sama Tuhan Yesus. Aku nggak mau mengarahkan pada ke belakang lagi. Pokoknya aku bergerak maju, biar Tuhan Yesus aja, gitu ya. Sehingga dia terus berkarya buat Tuhan Yesus. Apapun yang dihadapi, badai, dikatakan tantangan, mungkin aniaya, kita nggak sampai dia aniaya bukan? Kita masih nyaman menikmati ruangan ber-AC ini, mendengarkan ibadah. Tetapi saudara pastikan bahwa tadi dikatakan surat, jadi firman-firman Tuhan itu juga harus tertanam dalam hidup kita ya. Bukan hanya sekedar firman yang ada di loh-loh batu aja, atau di dalam firman Tuhan aja ya, di kertas kita baca, oh iya gitu. Tetapi kita tidak mengalami kekuatan atau kuasa firman-Nya, tapi tanamkan itu di dalam loh hati kita, di dalam hidup kita, alami perubahan ya. Nah, seperti di dalam Efesus 4 ayat 23 dan 24 dikatakan demikian. Efesus 4 ayat 23 dan 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Allah menginginkan bahwa kita hidup menurut kehendak Allah. Yang tadinya kita manusia berdosa, setelah mengenal Tuhan Yesus kita baru disadarkan kita tuh dikasihi Tuhan, kita ini berharga di mata Tuhan. Dosa yang memisahkan kita dari Allah. Tetapi setelah kita mengenal Tuhan Yesus, kita mengenakan manusia yang baru, yang diciptakan menurut kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Jadi kita harus cari firman-Nya aja, kebenaran firman Tuhan yang akan terus menguduskan kehidupan kita. Ya, tiap hari kita masih bisa aja ngelakuin dosa, tapi Tuhan tolong, aku pokoknya mau komitmen konsisten ikut Tuhan Yesus. Tantangan apapun, cibiran orang tentang aku mungkin dari masa lalu, aku nggak peduliin. Yang penting aku cinta Tuhan, aku mau ikut Tuhan, aku mau terus diubahkan di dalam Tuhan. Amin. Ya. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu yang menjadi tujuan hidup kita juga ya saudara ya. Bahwa kita akan terus makin baik walau kita hidup di dalam dunia ini, tetapi dikatakan kita berbeda dengan dunia. Bukan penampilan kita yang mungkin misalnya berbeda, atau misalnya mau kita semedi aja di gua ya gitu ya, nggak keluar, nggak komunikasi sama orang, nggak seperti itu saudara ya. Tetapi tadi dikatakan kita menjadi surat yang terbaca. Jadilah surat yang memuliakan nama Tuhan, terus berubah di dalam roh dan pikiran kita, mau diubahkan oleh Tuhan maksudnya ya. Puji nama Tuhan. Yang kedua adalah untuk mengalami dikatakan surat yang bisa dibaca, surat yang menjadi surat pujian buat banyak orang, adalah tergantung hubungan kita dengan Tuhan ya, hubungan kita sama Tuhan ya.
harus memiliki hubungan yang baik dengan sumbernya, yaitu Tuhan. Ya, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan demikian. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia atau di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bayangkan saudara, itu ditulis dalam firman Tuhan. Jadi siapa yang dikatakan kita percaya sama Tuhan Yesus, hidup di dalam Tuhan Yesus, dia wajib dikatakan hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, supaya kita pengen jadi harus tahu dong, Tuhan Yesus tuh hidupnya seperti apa? Ya, berarti kita harus rajin baca firman Tuhan, ya, memahami firman-firman Tuhan dan terus tadi berubah. Jadi ini nggak ada nomor 1, nomor 2 mana yang lebih penting, dua-duanya sama penting. Kita alami terus pembaharuan, perubahan budi dikatakan, dan kita semakin intim sama Tuhan. Ya, hidup ini harus berpadanan dengan Tuhan. Hidup kita harus menjadi saksinya. Oleh sebab itu kita harus mengenal Dia lebih dalam. Nah, kita baca di ayat sebelumnya tadi, 1 Yohanes 2 ayat 3 dan selanjutnya ayat 3 sampai 5 ya. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5 saya akan bacakan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jelas ya saudara ya? Dikatakan kita mengenal Allah kalau kita menuruti perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dikatakan, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ya, saudara, di dalam kehidupan dunia ini aja kita belajar banyak hal, saudara. Di dalam kehidupan rumah tangga pun tidak mudah, saudara. Ya, mungkin ketika tadi ya saya bilang kalau orang pacaran semua manis semuanya. Begitu masuk dalam rumah tangga harusnya yang manis itu tetap ada, saudara. Tapi banyak kenyataan yang kita lihat karena kita nonton ya televisi, artis-artis tuh disorot. Makanya ya saudara ya, kalau seorang makin terkenal, makin naik daun ceritanya, hidupnya akan semakin terbaca banyak orang. Tetapi kan kita nggak mengenal siapa sesungguhnya artis tersebut kan, karena kita nggak tinggal bareng. Tetapi orang-orang yang dekat sama dia pasti tahu bagaimana artis tersebut gitu ya. Nah ini mengenai hubungan misalnya suami istri gitu ya. Banyak yang saya lihat khususnya wanita ya, kadang mengalami kekecewaan. Aduh dulu lagi pacaran manis gitu ya, tapi begitu masuk rumah tangga, kok saya mengalami KDRT ya, nggak disayang lagi ya. KDRT di sini bukan hanya kekerasan fisik, mungkin secara psikis juga gitu, sehingga rumah tangganya nggak bahagia gitu. Kemana yang manis-manis? Kemana dulu surat-surat yang isinya puitis gitu ya? I love you, kirimin bunga mungkin setiap hari, kirimin hadiah gitu. Tetapi ketika masuk rumah tangga, banyak hal yang ternyata berbanding terbalik ya. Itu adalah surat palsu saudara. Tetapi saudara dalam kehidupan kita sehari-hari, biarlah kita menjadi surat, dikatakan surat pujian ya. Dalam hal ini Jemaat GBS Kalvari dan siapapun yang bergabung di online, biarlah kita menjadi surat pujian yang mau terus mengalami transformasi rohani dan juga semakin dekat sama Tuhan. Karena itu juga yang akan mengubah jasmani kita loh saudara. Nanti di sini yang mungkin mau membina rumah tangga gitu, ingat selalu supaya kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Jadikan Dia juga nahkoda di dalam kehidupan rumah tangga kita, maka kehidupan rumah tangga kita pasti bahagia. Ya, yang baru mau married nih. Tapi kan ada juga hal-hal yang mungkin yang kita alami dulu, kita belum mengerti, kita mengalami hal-hal yang aduh kok gini ya kehidupan. Tetapi jangan mudah menyerah, sama seperti Paulus, dia banyak mengalami tantangan-tantangan. Dia kan dulu pembunuh ya, nggak diterima mungkin di komunitas tertentu gitu. Tapi Paulus tuh cinta sama Tuhan, sehingga akhirnya terbukti karya-karyanya. Saat ini kita juga membaca firman Tuhan yang menguatkan kita, meneguhkan kita menjalani kehidupan ini. Apapun masa lalu kita, sekarang kita adalah ciptaan yang baru, dikatakan manusia baru di dalam Tuhan Yesus. Ya, lakukan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mengikuti firman-Nya, lakukan ibadah dengan setia dan serius, ya, tekun sehingga kita memperoleh buah di dalam pengiringan kita kepada Tuhan.
Dalam Filipi 1 ayat 22a juga dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi berkat, ya. Berarti menjadi berkat juga buat yang lain, menjadi surat pujian. Nah, warningnya saudara, ini udah mau dekat akhir ya. Warningnya, kalau kita udah jadi surat pujian istilahnya ya, menjadi surat yang terbaca, kita nggak boleh sombong dan takabur. Beda ya, sombong. Kalau takabur apa ya? Takabur apa sih? Nggak boleh. Lupa Ya. diri. Lupa diri. Jangan jadi lupa diri. Udah sombong tuh lupa diri, takabur gitu ya. Nah, Paulus dan para pelayan lainnya hanya alat di tangan Tuhan untuk mengabarkan Injil, ya. Maka tidak seorang pun boleh bermegah atas keberhasilan pelayanan dan pemberitaan Injil, karena Roh Kuduslah yang membuatnya berhasil. Kita pun demikian, tidak boleh mencari keuntungan karena Injil dan puji-pujian yang sia-sia, karena prestasi dan hasil pelayanan kita. Semua itu terjadi karena karya Roh Kudus. Yang penting adalah buah pelayanan yang kita hasilkan itu terus kita lakukan, bertahan di tengah zaman yang semakin berubah, ya. Hidup kita sehari-hari kita dilatih menjadi orang yang terus rendah hati, nggak boleh sombong, karena orang yang sombong nanti jatuh gitu ya. Saudara, saya tiba-tiba ingat pujian lama ini. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita, semua anugerahnya bagi kita bila engkau dipakainya. Nah saudara, kalau kita dipakai Tuhan, itu bukan karena kuat gagah kita. Apapun pelayanan saudara saat melakukan, karena saudara mengasihi Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Bukan karena kita bisa, enggak, tetapi semua karena anugerah Tuhan, ya. Kaya, pintar, cantik atau ganteng, semuanya hanya sementara. Jika kita dipuji karena hal-hal tadi ya, oh kamu cantik, kamu ganteng, katakan puji Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, ya. Kadang-kadang itu hanya joke aja ya. Kalau misalnya ditanya, misalnya, kamu cantik ya, siapa dulu dong mamanya, kamu ganteng ya, siapa dulu dong papanya, itu hanya joke ya, hanya joke, tapi jangan jadi sungguh-sungguh gitu ya. Tapi dikatakan gini, kalau kita kaya ya, puji Tuhan itu karena anugerah Tuhan, dan biarlah itu juga bisa memberkati yang lain gitu dikatakan ya, dipakai menjadi dikatakan sesuatu yang baik, bukan kekayaan kita dipakai untuk hal yang sia-sia dan mendukakan hati Tuhan gitu ya. Juga kepintaran kita ya, jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Berapa banyak pejabat-pejabat juga yang menggunakan kepintaran mereka untuk korupsi malah gitu ya. Tetapi anak-anak Tuhan, kalau misalnya di antara saudara diizinkan masuk ke dunia politik nih, tiba-tiba dikasih kedudukan, saudara harus ingat, dimanapun saudara tempatkan, jadilah berkat. Jangan digunakan kepintaran, kecantikan, kekayaan untuk hal-hal yang tidak baik ya, tapi muliakan nama Tuhan. Dan jika kita dipuji karena pelayanan kita, katakan puji Tuhan, semua kembali untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang harus kita ingat selalu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini harus memancarkan kehidupan, surat yang terbuka, surat yang menjadi berkat, bukan kematian. Jadi kita harus menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Hidup kita adalah surat pujian, ini kesimpulannya, yang harus bisa dilihat, dinilai, dan dibaca banyak orang. Kita tidak perlu menampilkan diri kita sebagai yang terbaik di antara orang lain. Kita hanya perlu berubah dan mengupayakan diri kita supaya berkenan di hadapan Tuhan melalui hal-hal yang kita kerjakan. Apapun yang terpancar keluar merupakan cerminan dari bagaimana keadaan hati kita. Sangat perlu menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, yaitu dengan ketaatan. Karena ketaatan adalah sebuah pilihan, bukan masalah bakat atau talenta. Taat aja, memberikan kepada kita penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menolong kita untuk kita bisa mentaati firman Tuhan, yang menuntun, membimbing, memberikan kesanggupan ya buat kita semua. Tadi lagu sebelum firman Tuhan dikatakan hidup ini adalah kesempatan, jangan sia-siakan. Kita nggak tahu berapa lama lagi kita hidup di dalam dunia ini, hanya sementara. Nggak ada orang yang bisa hidup 1000 tahun, walaupun ada lagu juga ada pengen hidup 1000 tahun lagi ya, atau aku ingin hidup 50 tahun lagi, nggak ada yang tahu saudara. Tetapi sama ada kita dikasih nafas kehidupan hari ini pun kita bersyukur tiap hari.
karena Tuhan masih berikan kesempatan kita untuk melakukan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita sebentar akan juga melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini juga menjadi satu pedoman atau lambang buat kita semua. Bukan jimat saudara, tetapi ini adalah anugerah Tuhan buat kita. Kita diingatkan bahwa perjamuan kudus ini lah yang membawa kita diingat, kita tuh dikasih Tuhan dengan korban curahan darahnya, tubuhnya disesat mati di kayu salib itu buat kita semua pada saat kita masih berdosa. Bayangkan, Tuhan tuh mau kita semua diselamatkan. Jadi kalau saudara di sini bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, menerima roti dan anggur ini, itu karena luar biasa anugerah Tuhan, kasih Tuhan buat hidup saudara ya. Terima itu dengan penuh iman. Di sini semua udah percaya Tuhan Yesus, saudara bisa mengikuti perjamuan kudus ini ya. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Saya undang para pelayan untuk maju ke depan. Kita akan naikkan satu pujian terlebih dahulu. Biar hidup kita mau terus menyenangkan hati Tuhan, biar hidup kita juga mau terus dipakai untuk kemuliaan namanya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjaya untuk orang-Mu. Cemerlang badai yang mas murni. Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hidupku selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Nyanyikan lagi menyenangkan-Mu, dan saya serahkan. Kita selanjutnya kepada hamba yang senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Saya undang pelayan perjamuan kudus maju ke depan, Bapak Ahok, Bapak Teddy, dan Bapak Ami. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah kami menjadi surat-surat yang terbuka, dan kami bisa menjadi orang-orang yang
kasih Bapa, sebentar kami siap untuk melakukan perjamuan kudus. Biarlah Engkau akan kuduskan setiap kami, dan perjamuan kudus ini adalah perintah Tuhan agar kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kiranya Tuhan memberkati roti dan anggur ini, dan kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, segala dosa kami sudah diampuni, sakit penyakit sudah disembuhkan oleh Tuhan, dan pemulihan atas segala sesuatu dalam kehidupan kami terjadi. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara bisa mengambil perjamuan kudus ini. Satu syaratnya saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan siapkan roti di tangan kanan kita angkat tinggi ke atas. Saya bertanya kepada saudara, apakah saudara percaya roti yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Siapkan anggur di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita siapkan
anggur di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi ke atas. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan untuk menebus segala dosa kita? Amin. Minum di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur saudara. Haleluya. Kami ucap syukur Tuhan buat tubuh dan darah-Mu Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Kau sudah menebus dosa kami, mengampuni dosa kami, sehingga kami layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Dan Kau sudah menjauhkan semua sakit penyakit dari tubuh kami. Selalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau beri. Katakan kita kepada Tuhan, terlalu besar. Yesus dan curah untuk menebus hidupku. Sekali lagi terlalu besar. Amin. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan Tuhan. Amin. Bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Amin. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus. Nanti Bapak Amin yang akan berdoa untuk kita semua. Setiap kami Tuhan boleh diingatkan dan kami tidak menyia-nyiakan setiap pengorbanan dari Tuhan Yesus. Terima kasih juga kami sudah mendengar dengan tubuh dan darah Kristus. Kami yakin, kami percaya Tuhan setiap yang sakit sudah disembuhkan, yang sedang lemah Kau beri kekuatan yang Amin. yang sedang di dalam pergumulan Kau berikan kemenangan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, kita akan menyaksikan dosa. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Calvary Sukabumi, welcome! Kami senang sekali Anda dapat hadir dan beribadah bersama kami and be part of our family. Mari kita bersama-sama bertumbuh dalam iman dan kasih Tuhan. setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Calvary Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Calvary Sukabumi. Lalu kami besok kita akan ada House of Blessing. It's going to be so much fun, guys. Bagi yang belum join, harus join ini. Penasaran kan House of Blessing itu sesuatu apa? Dan tentunya akan sangat memberkati. Yuk kita lihat keseluruhannya.
kita akan ada Kalvarina di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Mari pria-pria GBS Kalvari Sukabumi jangan lewatkan ibadah ini. Melalui sharing firman Tuhan, Anda bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang sejati dalam Tuhan. Nah, untuk para kaum teenagers, youth, college, and young adult, Sabtu depan kita akan ada Kalvari Youth jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Yuk kita jadi pemuda yang terus berakti dalam Tuhan. See you guys. Tapi wait, kita belum beres nih, karena masih ada program lainnya yaitu Kalvari Kids. Nah, buat anak-anak, Kalvari Kids diadakan di hari Minggu jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi lantai 3. Jadi papa, mama, om dan tante jangan lupa bawa anak-anaknya untuk ikutan Kalvari Kids supaya mereka bisa terus tumbuh dalam Tuhan Yesus. Last but not least, jangan lupakan ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi lantai 1 dan lantai 2. Yes, semangat semuanya. Kalau bisa jangan lewatkan satupun program yang ada ya. Ingat, siapkan waktu untuk Tuhan, bukan menyisakan. Jadi siapkan waktu yang terbaik ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bukan tentang seberapa besar jumlah pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persempurnaan untuk Tuhan melalui gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat QR berikut ini. atau dapat transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikannya secara langsung melalui kartu persembahan yang akan diadakan. Selamat memberi. Last but not least, bagi Anda yang penasaran dengan update kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kami, jangan lupa untuk follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching what's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have a blessed Sunday and this is Rick. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesabarannya ya. Saudara sudah menyaksikan What's On tadi. Jangan lewatkan program-program ibadah tempat ini. Dimulai hari Rabu besok. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bisa bergabung di dalam ibadah doa Pray and Fasting jam 5 sore ya. Dan HOB minggu ini di tempat ini ya jam 5:30 sore. Jadi nanti daftar dulu. Nah saudara, saat ini welcome juga untuk yang baru hadir di ibadah raya. Sebetulnya udah beberapa kali Penny ikut HOB ya. Hari ini kita kedatangan keluarganya Penny sama papa mamahnya sama dedek baiknya Penny ini. Dedek di sini ya. Jadi bisa hadir berdiri supaya kita bisa menyambut. Nah di situ aja sama Om. Ya Omnya. Selamat datang di GBS Kalvari ini. Yang dekat sama Penny boleh kasih salam. Selamat datang di keluarga GBS Kalvari yang dekat boleh kasih salam sama Om, Tante, Penny ya. Oke, puji nama Tuhan. Ya, silakan duduk. Ya, puji nama Tuhan. Biar Penny dan keluarganya juga bisa ya sama-sama beribadah tempat ini dan terus bertumbuh bersama-sama dengan kami ya, saling menguatkan dan meneguhkan. Saudara, hari ini kita akan juga menyerahkan akte baptis kepada yang sudah 3 orang yang sudah dibaptis. Saya mau panggilkan Ibu Mori untuk turun ke bawah, bisa maju ke depan Ibu Mori untuk menyerahkan akte baptis kepada ketiga orang saudara. Ya, untuk ketiga orang saudara yaitu saudara Fadlan. Saudara Fadlan juga bisa ke depan, Irdan dan saudara Indra. Ya, 3 orang. Mungkin jemaat pada tahu apa belum nih, ngejajar dulu ya. Tolong lihat tuh. Di atas ya. Oke. Fadlan mana? Oke, ke sini dulu Fadlan. Nah. Hasan bisa tolong ambil dokumentasi.
Oh ya ada, bisa lihat ya. Oke, ya. Akan menyerahkan akte baptis yang pertama kepada saudara Daniel Fadlan Maulana Karim. Ya, silakan aja. Selamat untuk Fadlan, puji nama Tuhan. Yang kedua adalah Yosua Franciscus Irda. Dan yang ketiga, Saudara Mikael Indra. Tadi yang disebutkan paling depan adalah nama-nama baptis mereka ya. Terima kasih Ibu Mori, terima kasih untuk ketiga orang saudara ini supaya terus ya kembali ke tempatnya ya, menjadi warga kerajaan surga. Luar biasa ya, tetap semangat dan bisa terus melayani Tuhan. Dan saudara, saat ini saya juga mau mengumumkan tentang sedikit aja ya, mewakili Bapak Ketua, Bapak Stephen, mana Bapak Jenjen di atas ya, bahwa kita sudah mengadakan pencarian dana ya, yaitu pencarian dana setiap minggunya kita menjual makanan, satu jenis makanan ya. Jadi kalau yang di grup rame itu kemarin ya, jual lontong kari. Nah hari ini tuh ada lontong kari, tapi harus PO ya, pesanan. Jadi nggak bisa yang hari ini aku mau dong lontong kari, jadi pesanannya udah ditutup ya. Itu dibuat oleh Ibu Hana itu tangan dan membus 96 porsi lontong kari. Puji nama Tuhan ya. Dan nanti pulang ibadah udah siap dibagikan kepada pemesan. Nah untuk minggu depan kita mau ngadain lagi pencarian dana di hari Minggunya, satu makanan. Jadi ya pangsit kuah ya. Oke, nanti pokoknya di share di grup ya. Dan nanti saudara bisa bantu share juga. Jadi nggak hanya dari gereja ini, kan itu banyaknya pesanan dari luar justru ya. Mau pesen sampai kemarin detik terakhir kalau nggak salah Idang ya, mau pesen dong, udah ditutup gitu. Jadi begitu pengumumannya di share, kalau yang mau pesen mesti cepet ya, karena kemarin di hari pertama aja itu udah 81 porsi gitu. Hari besoknya udah langsung ditutup gitu, karena kalau enggak Ibu Hananya kesian ya, masak sendiri gitu. Nah yang minggu depan pangsit kuah gitu ya. Nah bukan hanya itu aja, nanti ada juga penjualan Christmas catering. Kalau itu lebih banyak makanannya, biasanya di ordernya lebih lama ya, lebih lama. Nanti juga minta bantuan dari tim-tim atau jemaat-jemaat ini yang bisa nanti jadi tim delivery ya. Cuma nanti itu ada pengumuman lebih lanjut. Kalau menu Christmas catering biasanya lebih banyak menunya, ada menu kue, ada menu makanan lengkap gitu ya, ada lauk, ada sayur gitu biasanya ya. Dan juga pencarian dana lewat iklan payung dan kemudian dan lain-lain. Tunggu info update-nya di grup ya. Dan hari ini juga ada pengumpulan persepuluhan. Sebentar kita akan mau menjalankan persembahan dan juga pengumpulan persepuluhan. Nanti kalau di antara saudara yang mau mengumpulkan persepuluhan, tinggal ngacungin amplopnya aja ya, angkat amplopnya supaya nanti Bapak Teddy bisa menghampiri yang siapa yang mau beli persepuluhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih juga kalau pada pagi hari ini kami masih bisa memuji Tuhan, kami bisa mendapatkan firman Tuhan yang kami percaya itu akan terus membentuk kami, menjadikan kami saksi-Mu Tuhan Yesus, membekali kami Tuhan bagaimana kami harus bisa bersikap dan berubah secara karakter Tuhan Yesus. Engkau yang akan terus melatih diri kami masing-masing sehingga kehidupan kami boleh menjadi surat-surat terbaca yang memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan menjalankan persembahan, biarlah Tuhan yang akan memberikan juga kepada hati kami hati yang penuh sukacita di dalam memberi, karena kami percaya persembahan ini juga dapat terus melancarkan pekerjaan-Mu, tempat ini pelayanan-Mu, di mana Tuhan juga akan suruh kami Tuhan Yesus, Tuhan akan memberkati setiap jemaat-Mu yang memberi juga untuk persepuluhannya akan diberikan pada pagi hari. Tuhan yang akan kembalikan, Tuhan Yesus akan memberkati setiap mata pencaharian usaha pada jemaat-Mu tempat ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya tiap jemaat Tuhan mereka juga terus memberi dengan tulus. Tuhan Yesus, Tuhan akan terus menolong kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita menjalankan persembahan dan pengumpulan persepuluhan, berikan dengan hati yang sukacita. Bukan seberapa besar pemberiannya, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya.
saudara percaya kalau pulang dari tempat ini membawa berkat yang baru daripada Tuhan, amin? Yang percaya saya undang untuk bangkit berdiri. Biar sepanjang hidup kita terus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik, amin? Amin. kebaikan-kebaikan itu tidak pernah lalu daripada kami. Kami percaya mulai hari ini Bapa, kami akan terus melihat semua kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Ampuni kalau selama ini mungkin kami salah melakukan kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami lupa melakukan firman Tuhan. Tetapi seperti firman-Mu katakan, Tuhan, biarlah Engkau akan memproses kami Bapa, agar hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami selalu ada di dalam Tuhan, sehingga Tuhan cermin Kristus ada dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami saja yang berbahagia, tetapi orang di sekitar kami, keluarga kami, mereka yang kenal dengan kami, mereka juga boleh mengenal Yesus melalui kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua berkat-berkat yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya pada hari ini juga, Tuhan Yesus, lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Yesus, kami semua yang datang dengan sakit penyakit, yang di rumah juga, yang mengikuti ibadah online pada hari ini Bapak, yang mungkin sakit, gak bisa datang ke tempat ini, dan kami semua yang membawa beban masalah kami percaya sudah dilepaskan oleh kuasa darah-Mu Yesus. Kami yang lemah sudah dikuatkan, dan kami percaya Tuhan Yesus ada masa depan yang luar biasa dalam Tuhan. Terutama Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus ini, Tuhan Yesus, kami diingatkan, kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Darah-Mu yang terutama Tuhan Yesus begitu mahal, Tuhan Yesus, yang sudah menebus kami sehingga kami layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami yang datang dengan semua beban masalah kami percaya semua permasalahan kami Tuhan sedang selesaikan. Karena Tuhan berjalan di muka kami. Tuhan membukakan jalan buat kami semua yang berharap pada Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang hebat. Oleh sebab itu kami hanya berharap pada Tuhan. Pertolongan akan terjadi buat rumah tangga kami, buat keuangan kami, buat pekerjaan
pekerjaan kami. Engkau akan berkarya dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan, kami boleh membesarkan semua kebaikan Tuhan, dan orang juga boleh melihat ada pertolongan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji namamu Yesus. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Kami teringat untuk Tante Yance yang tangannya patah, yang belum sampai detik ini belum bisa beribadah offline Tuhan Yesus. Kami berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan sembuhkan. Maka tidak ada yang mustahil buat Engkau Bapa. Tangannya yang lengannya yang patah bisa bersambung lagi di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa Tuhan tanpa operasi dalam nama Yesus Kristus. Minggu selanjutnya kami percaya Tante Yance boleh bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami teringat untuk anaknya Bapak Amin dan Ibu Tarci yang beberapa waktu lagi akan pergi ke Jepang. Kami berdoa di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberikan kesempatan yang luar biasa buat keluarga ini. Biar keluarga ini akan terus melihat semua kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan buat keluarga ini. Keluarga ini akan terus diberkati oleh Tuhan, dan seluruh dunia, seluruh orang-orang sekitarnya boleh memuliakan Tuhan melalui apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kami percaya Stephen boleh berhasil di Jepang nanti. Dia boleh membawa harum keluarga, dan juga Engkau akan menyertai kehidupannya di sana, sehingga Stephen bisa menjadi berkat, dan dia boleh semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Hari ini hari Minggu yang penuh dengan berkat Tuhan, hari Minggu yang penuh dengan sukacita, dan biar kami juga boleh bertemu dengan banyak orang pada hari ini dan memberitakan Kristus buat mereka semua. Terima kasih Bapak, terpuji namamu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan, kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian. Selamat pulang jemaat GBS Kalvari. Happy Sunday, Jesus with you.